Hamdan wa tahiyatan lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar yang budiman, pada kesempatan hari kedua ini saya akan membawakan tema tuntunan ibadah Syam pada bulan Ramadan. Pertama, saya antarkan dulu pengertian puasa atau Syam. Para ulama syariat telah merumuskan Syam sebagai menahan diri dari minum, makan, dan bersetubuh mulai dari fajar hingga maghrib karena mengharap ridho Allah dan menyiapkan diri untuk bertakwa kepadanya. Ini adalah satu rumusan yang visioner. Oleh karenanya diperlukan persiapan yang mantap. Pertama, ibadah itu harus diniati karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasul. Karena ada hadis yang mengatakan man amila ngamalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal perbuatan yang tidak ada perintah kami, maka ibadah itu akan ditolak. Perintah kami menunjukkan ada dua kesatuan, yaitu Allah dan Rasulnya, bukan Rasul dan sahabat, karena sahabat tidak punya otoritas untuk menentukan syariat. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah selama dan sebelum puasa hendaklah diperbanyak istighfar dan taubat. Taubat itu hakikatnya adalah usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus untuk senantiasa tetap di jalan Allah. Apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan, maka harus diperbaiki melewat prosedur istighfar atau mohon ampun, dan kemudian inabah, artinya kembali ke jalan yang lurus. Adapun istighfar itu tidak cukup dengan mengatakan astaghfirullah. Ali bin Abi Thalib memberikan fatwa sebagai prasyarat sebelum mengucapkan astaghfirullah. Yang pertama, hendaklah menyesali diri atas perbuatan yang lalu. Yang kedua, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahannya. Yang ketiga, menunaikan hak-hak makhluk sehingga kelak kembali kepada Allah lepas tanpa beban. Yang keempat, hendaklah daging yang tumbuh di tubuh kita yang berasal dari makanan yang haram hendaklah diganti dengan daging yang baru. Caranya, kuruskan badan sehingga seolah-olah tinggal kulit dan tulang. Nah, setelah itu tumbuhkan daging baru. Nah, itulah pembersihan tubuh sebelum mengucapkan istighfar. Yang kelima, menahan penderitaan saat menjalani ketaatan, sebagaimana senangnya, manisnya merasakan perbuatan maksiat. Nah, itulah setelah 5 tahap ini dilalui, baru kita mengucapkan astaghfirullah. Dan karena kesalahan ini bisa berulang-ulang terjadi dari jenis kesalahan yang satu ke kesalahan yang lain,
maka setiap orang bisa mengidentifikasi kesalahan apa yang hari ini kita tobati. Dan begitu, sehingga secara terus-menerus proses selama memasuki bulan Ramadan kita sudah terlepas dari segala kesalahan. Ini kebiasaan yang terjadi di Sulawesi Selatan. Mereka mengucapkan minta maaf itu justru sehari sebelum puasa, ya, bukan sesudah puasa. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak tadabbur Al-Quran. Tadabbur tidak hanya sekedar membaca, tapi hayati nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan pahami pesan-pesan apa yang ada di dalamnya, sehingga kita bisa menangkap dengan jelas dan sempurna apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang untuk mengerjakannya. Sehingga yang diperintahkan kita laksanakan, yang dilarang kita jauhkan. Pada saat seperti itu pemahaman kita terhadap agama lengkap, maka bisa direalisasikan sehingga terbentuklah visi dari puasa itu, yaitu membentuk jiwa yang takwa. Adapun cara menetapkan awal Ramadan itu ya banyak cara, ya ada 4 lah. Bisa digunakan dengan ru'yah. Kalau ru'yah nggak bisa dilakukan, bisa mempercayai kesaksian orang yang adil yang telah melihat ru'yah. Yang ketiga dengan cara menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Yang keempat bisa menggunakan hisab hakiki. Insya Allah Muhammadiyah akan menjalankan ibadah puasa ini berdasarkan hisab. Berdasarkan hisab, ijtima akhir bulan Sya'ban jatuh pada hari Kamis Wage 23 April 2020 Masehi, dan ijtima terjadi jam 9:29 ya. Sehingga ketika sore hari sudah terjadi wujudul hilal ya. Sehingga 1 Ramadan jatuh pada hari Jumat Kliwon 24 April 2020. Itulah yang akan kita laksanakan. Kemudian ijtima akhir bulan Ramadan jatuh pada hari Sabtu Wage tanggal 23 Mei 2020. Ijtima terjadi pukul 00 tengah malam 41 menit ya, dengan ketinggian di Jogja, pusat hisab ini pada saat wujudul hilal adalah 6 derajat 43 menit, sehingga sudah terwujud hilal. Oleh karena itu 1 Syawal nanti akan terjadi pada hari Ahad Kliwon 24 Mei 2020. Itulah gambaran singkat mengenai tuntunan melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini perlu diperhatikan, dan di samping itu perlu ditambah ibadah-ibadah lain ya, banyak sedekah, iktikaf, dan semua amalan yang menunjang suksesnya puasa, mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.